Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan untuk menyiapkan alat tulis ya. Menggunakan pulpen, jangan pensil. Sekali lagi, gunakan alat tulis menggunakan pulpen ya, biar jelas tulisan kalian. Ya, belajar juga enak. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ya, yaitu mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, ini jadi kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola baik secara perorangan atau individu maupun nanti berkelompok, ya. Jadi, sekalian bahwa seseorang dapat bekerja itu secara individu atau juga bisa berkelompok atau bersama antara satu orang dengan yang lainnya, ya. Nah, ini untuk usaha seseorang tuh itu ditanggung oleh negara. Jadi, usaha seseorang juga bisa ditanggung oleh negara. Nah, ini ada nanti Pak Guru berikan beberapa contoh ya, usaha yang dilakukan oleh seseorang ya maupun nanti kelompok. Nah, ini. Jadi usaha perorangan ya. Jadi usaha perorangan ini hanya dia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi karena sendiri berarti dia hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya. Keuntungannya, kerugiannya, nah dia sendiri yang tanggung. Ya. Jadi untung dan rugi hanya dia sendiri yang tanggung. Nah, contohnya apa? Ya, di sini contohnya adalah toko, ya. Jadi kalau rugi, untung ya dia sendiri, ya. Bengkel, ya. Warung misalnya. Nah, itu contoh yang usaha perorangan, ya. Yang kedua, firma. Nah, ini firma ini perusahaan yang didirikan oleh oleh dua orang, paling sedikit dua orang ya, bisa juga lebih, ya, paling sedikit dua orang. Nah, jadi setiap anggotanya itu memiliki hak untuk melakukan tindakan, ya. Jadi hanya dua orang, paling sedikit itu dua orang, ya. Jadi dia setiap anggotanya ini memiliki hak untuk untuk melakukan tindakan. Risikonya bagaimana? Risikonya ditanggung bersama. Nah, ini ya. Risikonya ditanggung bersama, ya berdua itu, ya, paling sedikit dua orang seperti itu, ya. Yang berikutnya adalah persekutuan komanditer atau CP. Nah, ya. Di persekutuan komanditer atau CP ini itu dia usaha yang memiliki dua macam anggota. Jadi anggotanya dua macam, yaitu anggota aktif, ada juga anggota pasif. Ya. Jadi anggota aktif ini berperan dalam menjalankan roda usahanya. Itu aktif, namanya aktif, berarti dia berperan, ya, tidak diam saja. Jadi dia menjalankan usahanya. Sedangkan pasif ini hanya bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Nah, dia akan memberikan modal, ya. Nah, contohnya apa? CP misalnya. Nah, namanya misalnya CP Rian Motor. Nah, itu ya. CP Kayu Jatiluhur. Nah, atau CP apa lagi, ya. Nah, tuh. Mungkin juga ada lagi yang lain, ya. Misalnya PT. Nah, perseroan terbatas. Ya, PT perseroan terbatas. Di perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang, ya. Dengan apa? Dengan cara menjual saham, ya. Nah, di PT itu seperti itu cara kerjanya, ya. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan atau keuntungan dari perusahaan itu, ya.
Ya, contohnya PT Pembangunan Jaya. Nah, mungkin ada beberapa PT yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya. Nah, atau kantornya di situ berdekatan gitu ya. Yang berikutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ya. Nah, BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia karena dia udah perusahaan milik negara ya. Nah, modalnya bagaimana? Nah, modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Jadi didanai oleh negara. Dalam pengelolaannya, nah bagaimana? BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha. Ya, ya kan? Ada 2 badan usaha. Misalnya Perum, ya. Perum itu contohnya Peruri, ya, atau percetakan uang negara. Nah, itu ya. Terus apa lagi tuh? PT KAI, apa itu? Kereta Api Indonesia. Nah, itu ya. Jadi BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha. Ada 2 badan usaha yaitu Perum dan apa? Dan PT ya. Yang berikutnya adalah koperasi. Nah, sering dengar koperasi kan di sekolah juga, sekolah kita ada juga koperasi, tapi koperasinya koperasi sekolah ya. Jadi koperasi ini merupakan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, jadi berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok. Nah, anggotanya ya, terutama yang di luar sekolah ya, itu ada koperasi ya. Yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali hanya dibayar 1 kali ya, ya. Dan simpanan wajib itu simpanan dilakukan setiap bulan, namanya wajib. Setiap bulan ya. Dan contohnya apa? Koperasi unit desa atau KUD. Ya, kalian mungkin di sekitar lingkungan sekalian ya, di lingkungan tempat tinggal kalian mungkin ada di situ koperasi unit desa atau KUD ya. Nah, sekalian, nah mungkin ini materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan maupun kelompok ya. Nah, demikian pertemuan kita, mudah-mudahan materi yang sedikit bermanfaat buat kalian semua ya. Baik, Pak Guru Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.